Permasalahan parkir liar di minimarket menjadi perhatian warga terutama di Jakarta. Bahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus turun tangan melakukan penertiban. Lalu apa yang menjadi penyebab menjamurnya parkir liar di Jakarta? Kita bahas malam ini bersama Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Pak Syafrin, selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Pak, ya ini masyarakat sudah lama nih resah dengan adanya parkir liar terutama di sekitar minimarket. Kenapa pertanyaan adalah penertibannya baru dilakukan sekarang, Pak? Ya baik, jadi terkait dengan penertiban parkir liar, memang setelah di bulan Maret, April ini, kemudian Mei, begitu banyak keluhan masyarakat yang masuk ke kami, juga barangkali ke media sosial dan banyak diliput juga oleh media, bahwa terjadi ketidaknyamanan warga pada saat mereka berkunjung ke salah satu minimarket misalnya, kemudian mereka mencari barang, tujuannya mencari barang, kemudian di minimarket tersebut tidak tersedia barang, sehingga mereka keluar dan kemudian diminta biaya parkir yang cukup tinggi. Jadi di luar kebiasaan misalnya 10.000, 20.000, ini yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat dan laporannya masuk ke kami. Nah, oleh Pak Gubernur sudah diinstruksikan kepada kami untuk dilakukan penertiban, tetapi memang penertibannya polanya adalah humanis dan persuasif. Artinya kami harus melihat keseluruhan dan arahan Pak Gubernur, tentu kita penyelesaiannya tidak hanya di hilir tetapi juga secara komprehensif. Holistik penyelesaiannya mulai dari hulu sampai dengan hilir. Oleh sebab itu hasil rapat koordinasi kami, baik itu internal Pemprov DKI Jakarta dengan rekan kepolisian TNI dan juga kewilayahan, termasuk kami juga sudah mengundang rekan-rekan dari pengelola minimarket ataupun pemilik minimarket tersebut, di mana kita akan melakukan penertiban secara masif. Dan memang penertiban ini diprioritaskan pertama kali adalah terhadap titik-titik atau lokasi-lokasi di mana sudah ada laporan terjadi permintaan uang parkir atau biaya parkir yang demikian tinggi yang masuk ke kami. Oleh sebab itu yang saat ini kami sasar. Setelah 2 hari ini dilakukan penertiban, dan prinsip penertibannya adalah pertama tentu kita melakukan pembinaan, kemudian edukasi dan pemberian pemahaman kepada juru parkir liar ini, dan kemudian kami lakukan pendataan. Tujuannya pendataan adalah setelah kita mendapatkan data, tentu sebagaimana arahan Pak Gubernur, kita akan salurkan ke rekan-rekan Dinas Tenaga Kerja untuk diberikan pelatihan, sehingga mereka itu mendapatkan bekal, mendapatkan keterampilan menjadi tenaga-tenaga terampil yang siap disalurkan ke badan-badan atau ke private usaha yang membutuhkan. Baik, Pak Syafrin, tadi kita lihat tayangan ya, sebelum perbincangan atau dialog kita ini dimulai, ada statement yang atau tudingan dari sang juru parkir liar yang mengatakan bahwa uangnya di-store, baik itu ke RT, ada juga informasi dari masyarakat yang uangnya di-store kepada ormas tertentu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu karena ini terkait dengan penyelesaian secara holistik, sebagaimana tadi juga disiarkan, setelah yang bersangkutan mengaku menyetorkan, contohnya ke RT setempat, tentu kemudian RT yang bersangkutan juga kami diundang untuk kemudian tadi diberikan pembinaan, diberikan edukasi bahwa di minimarket tersebut sudah ada kebijakan jelas dari pengelola bahwa tidak dipungut biaya parkir. Oleh sebab itu, sebagaimana peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, khususnya pasal 10, di sana disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum kecuali mendapatkan izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Tentu setelah ada regulasi pasal 10 ada sanksinya. Pasal 61 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 10, juga ada pasal 11, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama itu 90 hari, atau denda sedikitnya 500.000 dan maksimum 30 juta rupiah. Tetapi kemudian kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan penertiban saat ini sampai dengan 1 bulan ke depan, kami tidak mengedepankan penerapan sanksi.
prinsipnya adalah kami Humanis ya? memberikan pembinaan dan kami data untuk kemudian kami edukasi mereka, kami berikan pengetahuan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan badan usaha ataupun lapangan kerja yang ada di Jakarta saat ini. Baik. Demikian Mas Rid. Baik, Pak Syarwin, tadi Anda mengatakan juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak minimarket begitu ya. Lantas bagaimana dengan pihak Ormas yang memang sudah ramai diperbincangkan masyarakat? Apakah memang ada komunikasi dengan pihak Ormas dan mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh dilakukan pungutan parkir liar di sana? Ya, selama ini memang yang kita dengar adalah ada backing oknum ataupun ormas tertentu, contohnya tadi ada backing oknum RT setempat. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, baru kita lakukan pembinaan secara komprehensif. Berarti sampai saat ini masih belum ada? Juru parkir, ya, karena kami belum dapatkan data real, ternyata di titik A itu di-backingi oleh ormas mana. Setelah kita dapatkan, tentu kami akan koordinasikan ke ormas yang bersangkutan. Kami akan undang, kemudian kita akan berikan pemahaman bahwa lokasi-lokasi yang mana yang saat ini mereka backingi itu tentu tidak diperbolehkan dilakukan pungutan karena menyebabkan keresahan masyarakat, apalagi begitu dipungut angkanya yang fantastis. Demikian Mas Reza. Oke, baik. Dari informasi yang sudah Anda dapatkan sampai saat ini ada berapa ormas yang menguasai beberapa titik wilayah DKI Jakarta ini? Saat ini kami masih terus melakukan pendataan. Setelah dapat angka fixnya, tentu ini juga akan kami laporkan kepada Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti. Demikian, Mas. Apa saja nantinya yang akan dilakukan ketika memang sudah mengetahui ormas tertentu? Kalau tadi Anda katakan ketika memang juru parkir liar ini ditertibkan, begitu mereka akan diberikan edukasi untuk mendapatkan pekerjaan di private sector. Tapi bagaimana dengan ormas? Tentu ormas akan kami berikan pembinaan. Sebagaimana diketahui di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada OPD yang membidangi itu, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tentu melalui badan tersebut, ini akan kami minta ormas-ormas yang ada itu untuk diberikan pembinaan. Sehingga tidak terjadi lagi upaya mendorong masyarakat untuk kemudian melakukan upaya menjadi juru parkir liar di tempat-tempat yang memang di sana tidak diperbolehkan. Oke, ini kan rencana dilakukan selama 1 bulan dengan sistem yang memang lebih humanis begitu ya. Setelah memang nanti sudah selesai 1 bulan dan warga kembali diminta, apa yang bisa warga lakukan? Apakah warga kembali akan melaporkan dan Anda akan kembali menertibkan begitu polanya? Tentu prinsip dari penertiban yang kami lakukan tidak hanya selama 1 bulan, di mana 1 bulan ini kami menerapkan prinsip humanis persuasif, tidak ada tindakan sanksi pidana ataupun denda, tetapi setelah pelaksanaan 1 bulan ini kami akan koordinasikan untuk dilakukan tadi pelatihan kepada juru parkir sambil terus dimonitor. Begitu hasil monitoring ternyata kembali terjadi, kejadiannya berulang, maka langkah selanjutnya tentu baru masuk ke proses tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 10 dan 11 Perda 8/2007, di mana sanksinya sudah diatur dalam pasal 61. Artinya nantinya setelah 1 bulan penuh ini, paralel dengan itu kami juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan juga kehakiman dan pengadilan untuk dilakukan yang namanya tipiring sidang di tempat. Sehingga keseluruhannya pembinaan sudah dilakukan, tinggal begitu ada pengulangan, maka itu bisa kita harapkan dengan pola ini akan ada efek jerah di lapangan. Oke, terakhir mungkin Pak Syafrin, selain minimarket, di mana saja lokasi yang memang banyak laporan warga, di mana juru parkir liarnya cukup banyak dan warga dimintai parkir dengan angka yang fantastis? Ya, baik, sebagaimana diketahui dan baru saja viral beberapa waktu yang lalu, untuk lokasi-lokasi parkir liar dan ada juru parkir liar juga tidak hanya di minimarket, tetapi juga di beberapa titik yang ada di Jakarta. Contohnya di kawasan Istiqlal dan Lapangan Banteng. Itu pada malam hari, khususnya tengah malam, bus-bus yang datang ke kawasan tersebut untuk wisata religi, itu biasanya berhenti di jalan dan kemudian parkir di sana. Itu biasanya akan datang para juru parkir liar yang kemudian mematok angka yang tidak sedikit tentunya, biasanya 100 sampai dengan 150 ribu. Dan ini juga kami bersama kepolisian terus melakukan koordinasi untuk dilakukan penindakan secara masif. Jadi artinya kami dari
Dinas Perhubungan sudah membentuk tim gabungan. Sebelumnya tim gabungan kami sebut tim Lintas Jaya, ada Dinas Perhubungan, ada rekan-rekan kepolisian dan TNI. Kemudian saat ini tim untuk penertiban parkir liar dan juru parkir liar lebih diperluas. Artinya di 3 institusi tadi kemudian ditambah dengan unsur Satpol PP dan juga unsur kewilayahan dari wali kota. Baik. Baik, memang kita harapkan sesuai dengan peraturan yang memang tidak boleh dipungut biaya parkir di sana. Jadi nantinya ketika masyarakat ada pungutan parkir liar bisa menolak begitu ya, karena memang sudah sesuai dengan perda dan dilaporkan. Lagi-lagi kita harapkan ini tidak kembali terulang. Terima kasih sudah berbincang bersama Ya, kami. kami berharap masyarakat bisa melaporkan ke kanal Pemprov DKI Jakarta jika terjadi kondisi ketidaknyamanan karena parkir yang dipatok sedemikian tinggi, bisa melaporkan ke Jakarta Kini atau Jaki, atau melalui cepat respon masyarakat Pemprov DKI Jakarta. Baik, Terima kasih. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini Syafrin Liputo, Kadishub DKI Jakarta. Selamat malam.